Inilah penampakan Desa Garogel, Kecamatan Batang Toru, yang menjadi daerah paling terdampak. Informasi pendaftaran CPNS 2026 yang disebut resmi. Antrean panjang kendaraan masih mengular di beberapa titik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Mandailing Natal akan mempresentasikan tentang analisa isu global. Dengan saya sendiri, Lukmanul Hakim SH, Angkatan 60, Kelompok 4, nomor absen 36. Saya Abdurrahman SR, Angkatan 60, Kelompok 4, nomor absensi 30. Dan saya Dr. Hewan Mira Ayu Lestari Hasibuan, Angkatan 60, Kelompok 4, nomor absen 33. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan pembuatan analisa isu global, di mana kami akan membahas 3 isu global yang paling aktual yang berpotensi AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang pertama yaitu terkait hoaks dan disinformasi. Yang kedua tentang bencana alam, dan yang ketiga kelangkaan minyak. Terkait isu 3 tersebut, kami sudah membuat fakta dan data umum maupun dampak global atas isu global tersebut. Yang pertama, hoax dan disinformasi, di mana fakta dan data umum kami ambil dari berita pada tanggal 19 Agustus 2026, bahwasanya beredar informasi hoax terkait pendaftaran CPNS dan P3K 2026, yang dimana beritanya dibuka sejak 5 Agustus 2026. Dampak globalnya itu, meskipun target korbannya hanyalah para pendaftar CPNS, itu menimbulkan kepanikan masyarakat ataupun peserta CPNS tersebut. Yang kedua terkait bencana alam. Fakta dan umum yang kami ambil yaitu dari berita pada tanggal 25 November 2025 telah terjadi peristiwa banjir di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dampak globalnya itu menimbulkan pelayanan umum atau pelayanan publik itu terhambat, sehingga perlunya kesiapsiagaan pemerintah untuk menangani kasus tersebut. Dan yang ketiga itu kelangkaan minyak. Kami mengambil fakta dan data umumnya itu dari berita bahwasanya di wilayah Sumatera Utara akhir November hingga awal Desember 2025 terjadi kelangkaan minyak diakibatkan bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Dampak globalnya itu memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat ataupun biaya transportasi yang mahal, sehingga perlu juga ditindaklanjuti atau diselesaikan. Terkait 3 isu tersebut, kami sudah membuat analisa isu melalui APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak, di mana hoax dan disinformasi memenuhi bobot sejumlah 20 dan termasuk yang harus diatasi saat ini. Dan yang ketiga itu teknik analisa isu hoax dan disinformasi akan dibahas oleh Saudara Abdurrahman. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Moderator. Baiklah, selanjutnya adalah teknik analisa isu hoax dan disinformasi. Berdasarkan teknik APKL yang sudah dibahas oleh Bapak Moderator tadi, kami mendapatkan isu yaitu masih maraknya penyebaran hoax dan disinformasi melalui media sosial yang dapat menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi resmi. Penyebab-penyebab terjadi tersebut adalah menimbulkan kepanikan dan keresahan di masyarakat, menyebabkan kesalahpahaman dan konflik sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan yang salah, menghambat penyampaian informasi resmi, terutama dalam situasi darurat, dan menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan reputasi bagi individu maupun lembaga. Selanjutnya, di sini kami menggunakan tabel identifikasi isu menggunakan APKL. Dengan isu masih maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial
yang dapat menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwasanya ada 3 isu yang kami angkat. Namun di sini isu yang nomor 3 atau yang ditandai dengan warna kuning adalah isu yang secara tabel memenangkan ataupun peringkat 1 dari isu yang akan kami bahas nantinya, ataupun merupakan isu yang harus diselesaikan segera. Selanjutnya, ini adalah tabel analisis USG. Kita dapat melihat di tabel analisis USG ini eh, ada tabel penyebab isu, di mana nomor 1 rendahnya kemampuan literasi digital sehingga masyarakat belum mampu membedakan informasi yang benar, keliru, atau menyesatkan. Yang kedua, kemampuan komunikasi digital petugas belum merata, khususnya dalam membuat konten yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Yang ketiga, tingkat literasi digital masyarakat belum merata, terutama dalam kemampuan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mengenali ciri-ciri hoax. Nah, dari tabel ini, eh, kolom nomor 1 adalah rendahnya kemampuan literasi digital menjadi peringkat pertama ataupun yang paling urgent yang harus diselesaikan segera. Selanjutnya, Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Dr. Hewan Mira Ayu Lestari Hasibuan. Kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi jika isu hoax dan desinformasi tidak dicegah atau diantisipasi. Yang pertama, meningkatnya suplai data pribadi ke pasar global atau dark web. Yang kedua, terjadinya tren global penyalahgunaan AI atau deepfake. Yang ketiga, meningkatnya pembajakan akun untuk jaringan penipuan internasional. Yang keempat, meningkatnya keresahan dan kepanikan masyarakat. Yang kelima, informasi palsu dapat membuat masyarakat mempercayai informasi yang tidak benar dan mengambil tindakan yang tidak tepat. Yang keenam, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketujuh, desinformasi dapat membuat masyarakat meragukan informasi, kebijakan, dan pelayanan yang diberikan pemerintah. Yang kedelapan, terjadinya konflik dan perpecahan masyarakat. Yang kesembilan, terganggunya ketertiban dan stabilitas sosial. Yang kesepuluh, informasi palsu dapat mempengaruhi keputusan konsumen, aktivitas usaha, harga, maupun distribusi barang dan jasa. Yang ke-11, menghambat penanganan bencana dan keadaan darurat. Upaya pencegahan, penyelesaian, dan antisipasi. Yang pertama, pencegahan. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan literasi digital. Melaksanakan literasi digital, meningkatkan literasi masyarakat, terutama kemampuan membedakan informasi resmi dengan informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas. Yang kedua, penyelesaian, melakukan verifikasi fakta. Verifikasi fakta untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar, salah, atau menyesatkan. Yang ketiga, antisipasi. Terlaksananya SOP terkait penanganan hoax atau desinformasi. Sebagai CPNS, kami dapat berperan dengan memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersumber dari data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi, memberikan edukasi literasi digital, serta menjadi contoh dalam penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Rendahnya kemampuan literasi digital sehingga masyarakat belum mampu membedakan informasi yang benar, keliru, dan menyesatkan. Penyelesaian, melaksanakan literasi digital, melakukan verifikasi fakta, dan pembuatan SOP. Untuk itu, judul yang dapat kami simpulkan dari diskusi kami yaitu optimalisasi pencegahan hoax dan desinformasi melalui literasi digital, verifikasi fakta, dan penyusunan SOP. Ya, terima kasih kepada Saudara Abdurrahman dan Ibu Mira Ayu Lestari Hasibuan atas presentasinya terkait isu global. Untuk itu, sebagai CPNS kita harus selalu antisipasi terkait adanya hoax ataupun berita-berita yang belum benar.
kita harus memverifikasi faktanya ataupun datanya sehingga kita tidak terpengaruh atas hoax tersebut. Terima kasih dari kami. Di tengah perubahan dunia yang cepat, ASN dituntut adaptif, inovatif, dan responsif. Menghadap isu global bukan hanya tentang bertahan terhadap perubahan, tetapi tentang menjadi bagian dari solusi melalui inovasi, kolaborasi, dan pengabdian kepada bangsa. Sekian dari kami kelompok 4 atas presentasi yang kami dapat hanya sebatas itu. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoax bisa datang kapan saja, membuat kita penasaran. Tapi tahukah kamu, hoax merusak reputasi dan merugikan. Sebelum percaya, yuk biasakan cek sumber dan faktanya.